Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kawan-kawan kita yang hari ini tengah sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang berpikir kritis dan pengambilan keputusan. Mari kita lihat video berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari, barangkali kalian juga sudah pernah menerapkan keterampilan berpikir kritis ini. Misalnya, saat kalian memutuskan akan mengenakan baju apa saat menghadiri acara di sekolah, lalu membeli tas sekolah yang seperti apa, kemudian melewati jalan yang mana ketika akan pergi ke suatu tujuan, dan sebagainya. Dalam situasi-situasi tersebut, mungkin kalian tidak asal melakukan apa yang diperintahkan oleh orang lain, namun kalian membuat keputusan berdasarkan beberapa pertimbangan. Semakin penting keputusan yang perlu diambil, maka semakin penting pula keterampilan berpikir kritis diterapkan. Apa yang harus dilakukan saat orang harus mengambil keputusan? Berikut ini merupakan langkah umum orang saat mengambil keputusan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi keputusan dan akibatnya. Tidak semua keputusan harus secara kaku mengikuti langkah umum ini, karena bisa saja menyesuaikan kasus yang dihadapi. Identifikasi masalah. Berikutnya adalah identifikasi kriteria. Lalu tetapkan bobot kriteria, lalu identifikasi alternatif, kemudian evaluasi alternatif, kemudian pilih alternatif terbaik, kemudian implementasi keputusan, dan yang terakhir evaluasi keputusan. Pada identifikasi masalah, penjelasannya adalah sebagai berikut. Rumuskan dengan jelas masalah yang harus diambil keputusannya, apa tujuannya, serta batasan-batasan yang ada. Kemudian pada langkah identifikasi kriteria, penjelasannya adalah tetapkan kriteria yang akan dipergunakan untuk mengambil keputusan. Jika diperlukan, dapat ditetapkan subkriteria untuk merinci setiap kriterianya. Kemudian pada tetapkan bobot kriteria, maksudnya adalah tiap kriteria maupun subkriteria bisa memiliki tingkat kepentingan yang berbeda sehingga diberikan bobot. Semakin penting kriteria atau subkriteria tersebut, maka dapat diberikan bobot yang lebih besar daripada kriteria atau subkriteria lainnya. Kemudian identifikasi alternatif. Pada tahap ini, diidentifikasi beberapa alternatif yang mungkin dipilih sebagai alternatif solusi, konsekuensi dari setiap alternatif, serta informasi lain terkait alternatif tersebut, misalnya tentang efektivitas alternatif tersebut. Kemudian pada evaluasi alternatif, maka evaluasilah setiap alternatif berdasarkan kriteria dan bobot yang diterapkan. Gunakan informasi yang didapatkan untuk mengevaluasi. Kemudian pada pilih alternatif terbaik, maka pada tahapan ini dapat dipilih berbagai macam metode formal untuk mendukung pengambilan keputusan seperti metode Simple Multi Attribute Rating Technique atau SMART. Kemudian bisa juga dengan Analytic Hierarchy Process atau AHP. Bisa juga dengan cost benefit analysis dan sebagainya, dikutip dari Becker et al. 2001. Dapat juga digunakan metode pengambilan keputusan yang dibuat sendiri berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil dari tahap ini umumnya adalah urutan prioritas atau ranking alternatif untuk dipilih sebagai keputusan. Kemudian mulailah kita mengimplementasikan keputusan. Pilih salah satu alternatif yang terbaik sesuai kriteria yang ditentukan
dari antara alternatif yang sudah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Dan yang kesembilan, evaluasi keputusan. Lakukan aksi sesuai keputusan yang diambil. Dalam tahap ini, cermati hasil dari aksi yang dilakukan berdasarkan keputusan yang diambil. Evaluasi apakah keputusan tersebut berhasil mengatasi persoalan yang dihadapi. Jika keputusan belum berhasil mengatasi persoalan, maka mungkin perlu mengulangi langkah-langkah sebelumnya sambil berpikir apa yang perlu diperbaiki untuk membuat keputusan baru. Misalnya, mengumpulkan informasi lain atau informasi yang lebih rinci untuk mengeksplorasi alternatif keputusan yang berbeda, atau jika perlu mengganti strategi pengambilan keputusan. Kita lihat contoh kriteria dan subkriteria sebagai faktor penentu keputusan. Pada tujuan, kita memilih lokasi bakti sosial misalnya, itu tujuannya. Pada saat kita ingin mencapai tujuan, yaitu memilih lokasi bakti sosial, maka kita tentukan kriterianya. Kriterianya kita buat bagaimana kondisi masyarakatnya, kemudian sumber daya yang dibutuhkan, lalu waktu tempuh ke lokasi. Pada setiap kriteria, kita buat subkriteria agar lebih rinci. Misalnya, pada kriteria kondisi masyarakat, kita buat subkriteria berupa jumlah penduduk prasejahtera, kemudian jumlah penduduk usia balita dan usia lanjut, juga jumlah penduduk yang bekerja di sektor informal. Kemudian pada kriteria sumber daya yang dibutuhkan, kita buat subkriteria, misalnya total biaya, kemudian jenis kendaraan. Lalu pada kriteria waktu tempuh ke lokasi, kita buat total biayanya. Contoh di atas adalah sebuah contoh kasus pengambilan keputusan yang sederhana dan terstruktur. Ada kalanya kasus yang dihadapi lebih kompleks. Maka semakin kompleks kasusnya, semakin tidak terstruktur keputusan yang harus diambil. Proses pengambilan keputusannya juga lebih rumit dan tidak seluruhnya prosedural. Dalam kasus-kasus yang kompleks, kadang banyak hal belum diketahui secara pasti, sehingga terkadang intuisi dan kreativitas juga berperan penting dalam pengambilan keputusan semacam itu. Ayo berdiskusi. Aktivitas berkelompok ya. Aktivitas nomor BKD SI strip K11-03 strip U, yaitu tentang mengambil keputusan secara kritis. Pada bagian ini, kalian akan berdiskusi di dalam kelompok untuk berlatih mengambil keputusan dengan menimbang secara kritis faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Dalam kelompok, temukan sebuah kasus nyata pengambilan keputusan yang pernah atau mungkin yang akan kalian alami suatu saat nanti. Kalian juga bisa mengingat pengalaman saat mengerjakan tugas kelompok dalam mata pelajaran lain. Mungkin saat itu kalian harus memutuskan sesuatu terkait tugas tersebut. Untuk kasus tersebut, temukan yang pertama, tujuan pengambil keputusan. Yang kedua, kriteria maupun subkriteria yang akan dipakai untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, alasan penetapan kriteria dan subkriteria. Lalu gambarkan dalam bentuk bagan seperti pada contoh tadi dan dipresentasikan. Ayo renungkan. Secara pribadi, cobalah ingat pengalaman hidup kalian masing-masing hingga saat ini. Lalu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dalam lembar refleksi pada buku kerja kalian. Yang pertama adalah, keputusan terbesar apa yang pernah kalian ambil dalam hidup kalian? Yang kedua, bagaimana kalian mengambil keputusan? Yang ketiga, apakah ada hal yang akan kalian pertimbangkan saat mengambil keputusan? Yang keempat, jika ada, apa sajakah pertimbangan saat itu? Lalu mengapa hal itu terjadi pertimbangan kalian? Yang kelima, apakah ada hal yang kalian rasa perlu diperbaiki dari cara kalian mengambil keputusan waktu itu? Anak-anak, untuk video ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar.
Selamat beraktivitas, semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.